Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ferdiansyah dengan NIM 4121010022 dari Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 Mekanika Tanah 1. Soal nomor 1, presentasikan materi tentang topik 3 yaitu asal-usul tanah, jenis tanah, vertikal tanah. Asal-usul tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Kemudian ada jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial, kemudian ada tanah andosol, tanah entisol, tanah grumosol, tanah humus, tanah inseptisol, tanah laterit, tanah liat, tanah pozolik, tanah potsol, tanah pasir, tanah padas, tanah oksikol, tanah organosol, tanah mergel, tanah latosol, dan terakhir ada tanah litosol. Partikel tanah. Tanah didefinisikan sebagai partikel-partikel mineral yang tersemen maupun yang lepas sebagai hasil pelapukan dari batuan, di mana rongga pori antar partikel terisi oleh udara atau air. Berdasarkan ukuran partikelnya, tanah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanah dengan ukuran partikel kasar atau mengandung pasir dan kerikil, kemudian ada partikel halus atau tanah lempung dan liat, dan tanah dengan organik tinggi, misalnya tanah gambut. Soal nomor 2, pentingnya dilakukan penyelidikan tanah dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik. Penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi, seperti mengetahui susunan lapisan tanah atau sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyelidikan tanah dasar untuk keperluan fondasi bangunan, jalan, dan lain-lain. Kepadatan dan daya dukung tanah, serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui jenis fondasi yang akan digunakan untuk konstruksi bangunan. Selain itu, dari hasil penyelidikan tanah dapat ditentukan perlakuan terhadap tanah agar daya dukung dapat mendukung konstruksi yang akan dibangun. Dari hasil penyelidikan tanah ini akan dipilih alternatif atau jenis, kedalaman, serta dimensi fondasi yang paling ekonomis tetapi masih aman. Aplikasi pengerjaan. Yang pertama di laboratorium. Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui sifat dan karakteristik tanah. Hasil dari uji laboratorium akan dikorelasikan dengan hasil uji lapangan sehingga dapat didesain dimensi fondasi yang aman dan efisien. Kemudian di lapangan dibagi menjadi 3, yaitu pengeboran, sondir, dan standar penetrasi tes. Untuk soal nomor 3, yang A. Volume total suatu spesimen tanah adalah 80.000 mm kubik dan beratnya 145 gram, sedangkan berat keringnya adalah 128 gram. Kepadatan butir tanah adalah 2,68. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah yang A. kadar air, B. void ratio, C. porositas, D. derajat kejenuhan, E. kepadatan kering, dan F. kepadatan jenuh. Untuk jawabannya sendiri bisa kita lihat di sini. Diketahui volume total atau VT sama dengan 80.000 mm kubik atau dijadikan ke cm kuadrat menjadi 80 cm kuadrat. Berat total atau MT sama dengan 145 gram, berat kering atau MS sama dengan 128 gram, kepadatan butir atau PS sama dengan 2,68 gram per cm kubik. Jawab. PS sama dengan 2,68, PS sama dengan MS per VS, 2,68 sama dengan 128 per VS, VS sama dengan 147,76 cm kubik. PW sama dengan 1, PW sama dengan MW per VW, 1 sama dengan 20 per VW, VW sama dengan 20 cm kubik. VV sama dengan VT min VS, VV sama dengan 80 dikurang 47,76. Hasilnya sama dengan 32,24 cm kubik. Nah, yang pertama ada kadar air. W sama dengan MW
per ms kali 100%. W sama dengan 20 per 128 dikali 100%. W sama dengan 15,625%. Yang B ada void ratio. E sama dengan VV per VS, E sama dengan 32,24 dibagi 47,76. E sama dengan 0,675. Yang C ada porositas, N sama dengan VV per VT dikali 100%, N sama dengan 32,24 per 80 dikali 100%, N sama dengan 40,3%. Yang D ada derajat kejenuhan. S sama dengan VW per VV dikali 100%. S sama dengan 20 per 32,24 dikali 100%. S sama dengan 62,03%. Yang E ada kepadatan kering. PD sama dengan MS per VT dikali 100%. PD sama dengan 128 per 80 dikali 100%. PD sama dengan 1,6. Yang terakhir ada kepadatan jenuh. PW sama dengan MW per VW dikali 100%. PW sama dengan 20 per 32,24 dikali 100%. PW sama dengan 0,62. Yang soal B, pada suatu pekerjaan penggalian dasar saluran diperoleh suatu sampel sandy clay berat tanah basta 15 kg. Volume lubang setelah diukur adalah 7,35 desimeter kubik atau 7,35 liter. Sampel tersebut dikeringkan pada temperatur konstan 105 derajat. Berat sampel sebelum dikeringkan adalah 450 gram, setelah dikeringkan 385 gram. Berat jenis tanah atau kepadatan butir sama dengan 2,68. Hitunglah yang A kepadatan basah, B kadar air, C kepadatan kering, D derajat kejenuhan, E porositas, dan F angka pori. Nah, untuk jawabannya bisa kita lihat di sini. Diketahui volume total atau VT sama dengan 7,35 desimeter kubik atau dijadikan ke sentimeter kuadrat menjadi 7.350. Kemudian ada suhu atau T sama dengan 105 derajat, berat total atau MT sama dengan 450 gram, berat kering atau MS sama dengan 385 gram, kepadatan butir atau PS sama dengan 2,68. Jawab. PS sama dengan MS per VS. VS sama dengan 385 dibagi 2,68. VS sama dengan 143,6. PW sama dengan MW per MW. MW sama dengan 65 per 1. MW sama dengan 65. Kemudian ada VT sama dengan VV plus VS. VV sama dengan 7.350 dikurang 143,66. VV sama dengan 7.286,24. MT sama dengan MW plus MS. MW sama dengan 450 dikurang 385. MW sama dengan 65. Yang A tercelup atau P1. P sama dengan P1 min PW. P1 sama dengan PMS plus MW per VS. P1 sama dengan 385 plus 65 dibagi 7.350. P1 sama dengan 0,06. Kemudian B kadar air. Kadar air sama dengan MW per MS. Kadar air sama dengan 65 per 385 dikali 100%. Kadar air sama dengan 16,88%. Yang C ada kepadatan kering. PD sama dengan MS per MT. PD sama dengan 385 per 450, PD sama dengan 0,86 T per M kubik. Yang D ada derajat kejenuhan atau ST. ST sama dengan VW per VV dikali 100%. ST sama dengan 65 per 7.206,24 dikali 100%. ST sama dengan 0,9%. Yang E ada porositas atau N. N sama dengan VV per VT dikali 100%. N sama dengan 7.206,24 dibagi 7.350 dikali 100%. N sama dengan 48,04%. Yang F angka pori atau E. E VV per VS. E sama dengan 7.206,24 dibagi 143,66. E sama dengan 50,16. Soal nomor 4. CF analisis dan hidrometer analisis. CF analisis dan hidrometer analisis. Yang pertama,
Cave analysis atau analisis saringan adalah praktik atau prosedur yang digunakan untuk menilai distribusi ukuran partikel suatu bahan dengan membiarkan bahan melewati saringan-saringan. Dari saringan ini kita dapat mengetahui presentase kerikil pasir dan tanah. Yang kedua, hidrometer analisis merupakan salah satu cara untuk mendapatkan distribusi ukuran-ukuran partikel tanah. Untuk partikel yang berdiameter lebih kecil dari 0,075 mm, dari hidrometer analisis ini kita dapat mengetahui silt clay. Untuk soalnya yang A, hitung berapa presentasi kerikil, pasir, dan butir halus untuk masing-masing tanah. Yang B, hitung CU dan CC untuk masing-masing tanah dan berikan komentar tentang tanah tersebut. Nah, untuk ukuran tanah ada di tabel yang bisa kita lihat di sini. Untuk contoh A, berat tanah tertahannya bisa kita lihat di sini. Untuk contoh B, berat tanah tertahannya untuk bisa kita lihat di sini. Yang A, hitung berapa presentasi kerikil, pasir, butir halus untuk masing-masing tanah. Ini jawabannya adalah presentasi kerikil 27,2% didapat dari berat tertahan berwarna hijau dibagi total berat tertahan dikali 100%. Kemudian presentasi pasir 25,2% didapat dari berat tertahan berwarna oranye dibagi total berat tertahan dikali 100%. Presentasi tanah 47,6% didapat dari berat tertahan berwarna biru dibagi total berat tertahan dikali 100%. Nah, presentasi untuk soal B. Presentasi kerikil 0% didapat dari berat tertahan berwarna hijau dibagi total berat tertahan dikali 100%. Presentasi pasir 14,85% didapat dari berat tertahan berwarna oranye dibagi total berat tertahan dikali 100%. Presentasi tanah 85,14% didapat dari berat tertahan berwarna biru dibagi total berat tertahan dikali 100%. Yang B, hitung CU dan CC untuk masing-masing tanah. Berikan komentar tentang tanah tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini untuk kurva distribusi butirannya. Diketahui D10 sama dengan 0,13, D30 sama dengan 0,3, D60 sama dengan 1,7. Yang CU sama dengan D60 dibagi D10 sama dengan 1,7 dibagi 0,13 dan hasilnya adalah 13,07. Yang CC sama dengan D30 pangkat 2 dibagi D10 dikali D60 sama dengan 0,3 pangkat 2 dibagi 0,13 kali 1,7 dan hasilnya adalah 0,4. Nah, untuk kurva distribusi butiran soal B bisa kita lihat di sini. Diketahui D10 sama dengan 0,16, D30 sama dengan 0,2, D60 sama dengan 0,26. Yang pertama ada CU sama dengan D60 dibagi D10 sama dengan 0,26 dibagi 0,16 dan hasilnya adalah 1,62. Yang CC D30 pangkat 2 per D10 kali D60 sama dengan 0,2 pangkat 2 dibagi 0,16 dikali 0,26 dan hasilnya adalah 0,96. Untuk soal nomor 5, LL, PL, SL, PI, serta LI dalam batas-batas Atterberg dan apa fungsinya dalam mekanika tanah. Batas-batas Atterberg, batas cair atau liquid limits, disingkat LL, kadar air di mana terjadi transisi dari keadaan plastis ke air. Kemudian ada batas plastis atau plastic limits atau PL, kadar air di mana menjadi transisi dari keadaan semi padat ke plastis. Kemudian ada batas susut atau shrinkage limits atau SL, kadar air di mana terjadi transisi dari keadaan padat ke semi padat. Indeks plastisitas atau plastis indeks PI. Selisih antara batas cair LL dan batas plastis PL suatu tanah. Untuk rumusnya adalah PI sama dengan LL dikurang PL. Fungsi indeks plastisitas atau plasticity index PI. Yang pertama untuk mengidentifikasi jenis tanah, yang kedua menentukan sifat dari tanah kohesif. Indeks kecairan atau liquidity index LI.
Li lebih besar dari 1 atau sensitive clay. Sensitive clay when removed can be transformed into a viscous form to flow like a liquid, or shear strength is more than less than undisputed shear strength. Untuk rumusnya Li sama dengan WC dikurang PL dibagi IP. WC adalah kadar air natural, yang L itu adalah plastik limit, yang PI adalah plastik index. Untuk uji batas cair massa dalam gram, kita bisa lihat sendiri di sini untuk jumlah ketukannya, nomor pengujian, serta massa basah total, tanah plus cawan, massa kering total, tanah plus cawan, massa cawan bisa kita lihat sendiri di tabel ini. Nah, untuk uji batas plastis, massa dalam gram, untuk pengujian 1, pengujian 2, bisa kita lihat di sini. Untuk nomor cawannya, massa basah totalnya, massa kering total, serta massa cawannya. Untuk soalnya, yang A, tentukan batas cair tanah tersebut. Yang B, tentukan batas plastis dari tanah tersebut. Yang C, berapakah indeks plastisitas tanah tersebut. Yang D, jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga Li tanah tersebut, serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Untuk jawabannya, bisa kita lihat sendiri di tabelnya ini. Nah, rumusnya PI sama dengan LL min PL sama dengan 31,61% dikurang 20,25%. Nah, hasilnya adalah 11,36%. Untuk yang LI sama dengan WN min PL per PI sama dengan 27 dikurang 20,25 per 11,36 dan hasilnya adalah 0,594. Didapatkan indeks plastisitas atau PI yang didapat adalah 11,36%, yang berarti nilainya 7-17. Tanah di lapangan memiliki plastisitas sedang dan tergolong jenis tanah lempung berlanau kohesi. Kemudian untuk soal nomor 6, yang A, klasifikasi 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode AAS-THO. Yang B, klasifikasi 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode USCS. Untuk jawabannya bisa kita lihat di sini. Ini untuk di gambar pertama ada US standar. Bisa kita lihat sendiri hasilnya. Dan di gambar kedua, dan ini di gambar yang ketiga. Bisa kita lihat sendiri untuk grafiknya. Ini gambar yang keempat, dan ini yang kelima, dan ini yang keenam. Keterangan klasifikasi umum tanah berbutir 35% atau kurang dari seluruh contoh nomor 200. Contoh yang lolos saringan nomor 200. Kita bisa lihat sendiri di tabelnya. Dan ini keterangannya untuk nomor saringan dan presentasi lolos persen tanah 1, tanah 2, dan tanah 3 bisa kita lihat sendiri di tabelnya. Tanah 1 A min 3, tanah 2 A min 3, tanah 3 A min 1 min B. Nah, kemudian bisa kita lihat sendiri di sini di tabelnya. Dihasilkan tanah 1 A min 3, tanah 2 A min 3, dan tanah 3 A min 1 min B. Kemudian untuk tabelan ini didapatkan tanah 1 A min 4, tanah 2 A min 2 min 4, dan yang tabelan ini didapatkan tanah 1 A min 2, tanah 2 A min 3, tanah 3 A min 2 min 4. Kemudian di tabel berikutnya didapatkan tanah 1 A min 1 A min A, tanah 2 A min 1 min A. Dan di tabel yang ini kita dapat tanah 1 A min 7 min 5 atau A min 7 min 6. Tanah 2 A min 4, tanah 3 A min 4. Yang B, klasifikasikan 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode USCS. Bisa kita lihat di tabelnya untuk nomor saringan serta presentasi lolos tanah 1, tanah 2, dan tanah 3-nya. Dan ini untuk keterangannya bisa kita lihat di sini.
Didapatkan tanah 1 SP, tanah 2 SP, dan tanah 3 SP. Kemudian untuk grafik 2, bisa kita lihat di tabelnya untuk nomor saringan, presentasi lolos persen untuk tanah 1, tanah 2, dan tanah 3. Dan untuk keterangan rumusnya bisa kita lihat di sini di gambar. Dan dihasilkan tanah 1 CH, tanah 2 CH, tanah 3 CH. Grafik 3 dan grafik 4. Kita bisa lihat lagi di tabelnya dan dihasilkan tanah 1 SC, tanah 2 SC, dan di tabel yang keempat ini dihasilkan tanah 1 SW, tanah 2 SP min SM, tanah 3 SC. Di grafik 5 dan grafik 6. Grafik 5 dihasilkan tanah 1 GW, tanah 2 GP, dan di grafik 6 dihasilkan tanah 1 CL, tanah 2 CL, dan tanah 3 CL. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.